Halo, selamat datang kembali di channel Rotua. Channel akan selalu memberikan informasi menarik tentang bimbingan dan konseling. Senang sekali karena pada hari ini saya kembali dapat menyapa teman-teman semua lewat channel ini. Dan jika channel ini menurut teman-teman bermanfaat, apa yang disampaikan channel ini menurut teman-teman berguna, saya mohon untuk di-subscribe agar channel ini dapat terus berkembang, memberikan informasi-informasi yang menarik buat teman-teman semua. Oke, pada video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk lewat kolom komentar di channel YouTube saya. Pertanyaannya menarik, mungkin ini juga menjadi pertanyaan teman-teman semua. Apa pertanyaannya? Yuk kita lihat sama-sama. Pertanyaan ini menarik menurut saya, datang dari Bapak Gijek Channel ya, yang ditulis 5 hari yang lalu. Yang awalnya Bapak Gijek Channel ini menanyakan tentang bagaimana jika sekolah itu satu guru BK tetapi lebih dari 150 siswa. Dan saya sudah menjawab pertanyaannya. Saya yakin Bapak Ibu semua tahu jawabannya. Tapi yang menarik perhatian saya itu adalah pertanyaan yang ini ya, kelanjutan dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut adalah, saya mau tanya lagi, kata Bapak itu ya. Apakah guru BK juga punya jam mengajar tatap muka di kelas seperti guru mapel yang harus dirosterkan sekolahan? Ya. Oke, menarik pertanyaannya. Jika ini pertanyaan Bapak Ibu juga, tonton video ini sampai selesai. Oke? Nah, teman-teman mungkin bertanya, kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Karena kita semua tahu jawabannya. Tentu kita semua sebagai guru BK tahu jawabannya, yaitu tentu punya. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa ada perbedaan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain? Oh, sekolah saya itu punya layanan klasikal. Tapi begitu kita tanyakan ke guru BK yang lain, saya nggak punya layanan klasikal. Saya nggak dijadwalkan di kelas. Kenapa bisa begitu? Kenapa ada perbedaan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita lihat dulu dasar hukum tentang layanan bimbingan konseling, tentang di mana sebenarnya terdapat kalau guru BK tersebut wajib masuk kelas dan dijadwalkan seperti guru mata pelajaran. Ayo kita lihat. Jawabannya itu adalah di Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ya. Ini adalah Permendikbudnya ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014. Ada di pasal 6 ya, kalau nggak salah saya di pasal 6 ya, pasal 6 ayatnya yang keempat ya, ayatnya yang keempat. Oke, kita baca sama-sama. Layanan bimbingan dan konseling sebagai dimaksud ayat 3 yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 jam per minggu. Nah, pada lampiran Permendikbud 111 tahun 2014 juga menjelaskan demikian. Coba kita cek ya. Kita cek di sini. Saya akan ketikkan jam masuk kelas ya. Saya ketik di sini jam masuk kelas untuk memudahkan kita mencari apa yang kita inginkan. Ya, kita baca sama-sama. Konselor atau guru bimbingan dan konseling dialokasikan jam masuk kelas selama 2 jam pelajaran per minggu setiap kelas secara rutin terjadwal. Ya kan? Jelas ya. Berarti layanan bimbingan dan konseling klasikal itu wajib untuk dijadwalkan 2 jam per minggu di setiap kelas ya. Ini jelas ya kan. Nah, tetapi pertanyaan sekarang, kenapa? Kenapa lagi ya kan? Kenapa kok ada perbedaan di sekolah yang satu punya layanan klasikal, kalau kita tanya ke guru BK yang lain, oh saya nggak punya layanan klasikal. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Nah, jawabannya adalah karena tidak semua kepala sekolah ataupun kurikulumnya
itu tahu tentang Permendikbud 111 tahun 2014 ini. Karena mungkin kepala sekolahnya atau wakil kepala sekolahnya bukan guru BK. Tetapi setiap kepala sekolah ataupun wakil kurikulum pasti mengenal yang namanya struktur kurikulum. Pasti ya, nggak mungkin wakil kurikulum ataupun kepala sekolah nggak tahu struktur kurikulum. Lantas apa masalahnya? Masalahnya adalah pada struktur kurikulum tidak mengalokasikan layanan bimbingan dan konseling. Padahal menurut Permendikbud 111, layanan bimbingan dan konseling klasikal itu dilaksanakan 2 jam per minggu. Tetapi di struktur kurikulum tidak mengalokasikan itu. Padahal struktur kurikulum ini yang pasti diketahui oleh kepala sekolah dan wakil kurikulumnya, ya kan? Karena tidak semua kepala sekolah dan wakil kurikulum itu tahu tentang Permendikbud 111 karena mereka kan bukan dari guru BK, ya kan? Tapi kalau wakil kurikulumnya guru BK atau kepala sekolahnya guru BK pasti tahu tentang Permendikbud 111 tahun 2014 ya. Kita cek sama-sama ya. Di struktur kurikulum ya, saya ambil contoh satu aja di jurusan ya. Saya ambil acak aja di sini. Kita coba lihat, kita lihat program keahlian ya, teknik permesinan ya, teknik permesinan. Di mata pelajaran dialokasikan ada agama, ya kan, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, itu dialokasikan. Kemudian seni budaya, penjas dan olahraga dan kesehatan, ya. Kemudian mata pelajaran yang lain di sini dialokasikan. Tetapi bimbingan dan konseling itu tidak dialokasikan jamnya. Nah, kemudian, ini pembagiannya, ya kan? Jadi kan agama ada 3 jam di kelas 1, di kelas 1 semester 1, di kelas 10 semester 2 ada juga ya. Tetapi kita tidak melihat di sini mengalokasikan layanan bimbingan dan konseling. Kan? Nah, jadi inilah yang mungkin mendasari wakil kurikulum di setiap sekolah itu membuat jadwal pelajarannya tidak memperhatikan Permendikbud 111 tahun 2014 yang seharusnya mengalokasikan layanan klasikal di jadwal pelajarannya. Nah, sehingga tidak semua sekolah itu memiliki layanan klasikal karena pasti wakil kurikulum dan kepala sekolah melihat struktur kurikulum ini. Tidak semua tahu tentang Permendikbud 111 tahun 2014 ini yang mengatur tentang alokasi jam layanan klasikal BK. Lantas bagaimana dong solusinya? Solusinya adalah kita yang sebagai guru BK yang harus aktif mensosialisasikan Permendikbud 111 tahun 2014 ini kepada kepala sekolah dan wakil kurikulum kita di sekolah agar mereka paham kalau guru BK memiliki layanan klasikal di sekolah, sehingga pada tahun ajaran baru nanti menjadwalkan guru BK dengan layanan klasikalnya setiap minggunya di dalam kelas. Oke, sekian dari saya pada hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman dapat mengajukannya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!